Selamat datang kembali teman-teman. Terima kasih sudah menunggu video terbaru dari channel ini. Untuk teman-teman yang sudah request video ini, semoga bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman baru, silahkan ditonton aja dulu ya videonya. Oke, jadi bahan pertama di sini untuk etalase ini biasa disebut spandrel atau spandrel ya. Jadi ini di bagian bawah digunakan di 4 sisi ya, seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah nih. Jadi ini ukurannya sekitar kurang dari 2 cm ya, kali 9 cm teman-teman. Jadi untuk harga nanti saya akan kasih deskripsinya di akhir video supaya teman-teman bisa screenshot nanti ya gambarnya. Oke, jadi ini ada beberapa warna untuk pilihan aluminiumnya teman-teman. Ada yang silver, brown juga. Dan bahan kedua di sini adalah kita biasa sebutnya tiang ya. Untuk bahan yang bentuknya sedikit berbeda atau sedikit opal itu biasa disebut os atau kayak os ya. Jadi bagian ini biasa digunakan pada bagian atas kopnya full, dan seperti yang saya tandai di bagian belakangnya juga ya, untuk bagian tiang belakang. Dan selanjutnya ini adalah disebut hulu teman-teman ya. Kalau untuk ukurannya ini sekitar 2 kali 3,5 cm teman-teman. Jadi ini ada dua warna yang saya tampilkan. Sini ada silver brown. Dan untuk tiang ini hulunya digunakan pada bagian depan ya. Jadi cuman dua sisi aja, bagian depan aja penggunanya pada etalase. Dan untuk ukurannya dengan tiang yang tadi itu sama teman-teman, kira-kira 3,5 ya. Untuk harga nanti saya akan kasih di bagian akhir video supaya teman-teman bisa screenshot lengkap semua harga bahannya. Oke, kita lanjut ke bahan selanjutnya teman-teman. Dan bahan ini adalah sap. Jadi ini biasa atau di bagian tengah etalase ya, untuk rak kacanya dan bagian tengah penyangga. Dan untuk yang saya kasih tanda kuning ini tidak menggunakan sap nih teman-teman, jadi bagian belakang dan depan saja dan penyangga tengah. Selanjutnya list U, karena bentuknya seperti huruf U ya. Jadi untuk lebar ini sekitar 1 cm kurang ya, sekitar 0,8 lah, sekitar 0,8 untuk ukuran list U nya. Jadi untuk lisu digunakan pada bagian depannya, disatukan dengan hulu. Jadi ini menghadap belakang, dan pasangan di depannya adalah list L. Kita tampilkan sekarang untuk list L nya. Jadi untuk lisu ini menghadap ke belakang, ditempel pada hulu 2 kali 3,5 teman-teman. Selanjutnya list L ya. Jadi ini digunakan pada bagian depan. Jadi ini sebagai untuk merapikan tampilan bagian depan etalase. Jadi untuk bagian kaca yang ketika ditutup nanti akan akan menutup bagian ujung dari kaca yang sudah tertutup ya, kalau misalkan pada posisi etalasenya. Jadi untuk di sampingnya ini sudah nantinya akan dipasangkan karpet ya. Nah untuk list U ini yang saya tandai merah itu adalah tempat penggunaan list U nya teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita lihat bahan yang saya sebutkan tadi ya. Untuk karpet kira-kira seperti ini biasa kita gunakan sebagai alas tempat duduk ya. Jadi penggunaannya di samping sebagai pengaman kaca supaya tidak terlalu bahaya ketika benturan kaca ya ketika ditutup. Dan selanjutnya ini adalah rel U bagian bawah teman-teman. Ini terpasang di bagian bawah etalase ya, atau di atas multiplex di atas melaminnya ya, untuk triplek. Jadi di spandrel atau spandrel, lalu tripleknya melamin, baru list U yang tadi ya untuk rel U nya. Selanjutnya ini adalah rel M bagian atas teman-teman. Jadi ini adalah sebagai penahan kaca di bagian atas ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua lekukan. Jadi fungsinya adalah jalur untuk kaca di bagian atas. Seperti yang saya tandai tanda merah teman-teman ya. Jadi posisinya di bawah bagian tiang atas, bawah kopnya. Selanjutnya ini adalah rel H.
karena bentuknya juga seperti huruf H ya, jadi sebutannya memang rel H. Ini adalah tempat kita masukkan kaca untuk pintunya, dan nanti di bagian lubang yang agak lebarnya tempat kita pasang untuk roda matek ya. Jadi tinggal mudah sekali cara pasangnya, tinggal dimasukkan aja teman-teman. Dan pada rel H ini juga terpasang karet ya untuk mengamankan kaca. Jadi penggunaan karet ini adalah semua sisi bagian kaca yang masuk pada bagian etalase supaya tidak bergerak ya. Untuk karetnya ini satu ikat sekitar 25.000 ya di area saya. Selanjutnya untuk kuncinya teman-teman, ini adalah kunci tusuk ya, namanya kunci tusuk biasa kita sebut itu. Ini merek Huben. Jadi fungsi kunci ini adalah cuman sekedar menghadang saja ya, karena ini adalah pintu geser. Jadi ketika dihadang pintunya sudah tidak bergerak lagi. Sistem kerjanya tinggal didorong aja teman-teman ya, jadi langsung muncul di bagian depan. Jadi akan menghadang untuk bagian kaca yang akan bergerak kiri kanan ya. Dan untuk alat yang teman-teman butuhkan ini matabornya kira-kira ukuran 19 mm ya, kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman, untuk melubangi bagian rel H di bagian bawah seperti gambar yang sudah kita lihat tadi. Setelah dilubangi baru kita paku ripet teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas lagi untuk proses pembuatannya. Selanjutnya ini adalah mur ukuran 1,5 ya kali 3,5 mm. Jadi ini biasa digunakan pada bagian kop atau kepala dari etalase, karena pada sisi ini kita akan bongkar lagi untuk proses pasang kaca. Jadi sebaiknya kita gunakan sekrup aja ya. Dan paku ripet sepertinya sudah tahu ya teman-teman. Di sini saya gunakan paku ripet kode 440. Dan ini adalah spigot, ini panjangnya 6 meter teman-teman. Ini udah terpotong, kira-kira bentuknya seperti L seperti ini ya. Ini udah terpotong, jadi penggunaan spigot ini pada semua titik bagian sudut teman-teman untuk penyambungan. Dan sini seperti yang saya katakan tadi, saya bilang tadi saya ukuran 440 ya untuk paku ripet. Jadi saya gunakan mata bor yang 3,5 mm teman-teman. Untuk pemasangan sekrup nanti teman-teman gunakan mata bor yang 2,5 mm ya untuk mata bor besi. Jadi supaya sekrupnya melekat kuat, jadi gunakan mata bor yang lebih kecil. Selanjutnya ini adalah triplek teman-teman, atau triplek melamin yang berada di bagian bawah. Ini ukurannya sekitar 240 kali 1,20 meter teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu bahan-bahan yang diperlukan teman-teman untuk pembuatan etalase. Dan ini adalah rincian dari harga yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau ikutan diskusi lagi di video selanjutnya, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Semoga videonya bermanfaat, sukses buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.